kan ilmu kita, ya, ilmu kita sangat terbatas. Ya. Jadi untuk cara meneladani sifat Allah Al-Alim ini dengan cara rajin belajar. Ya, Bapak ingatkan ya bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Ingatkan lagi, tidak ada yang namanya siswa bodoh. Yang ada adalah siswa malas. Oleh sebab itu, ya anak-anak Bapak sekalian, ketika ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka harus rajin belajar. Ya, maka harus rajin membaca. Lihat ayat yang pertama kali turun surah Al-Alaq, ya. Ayat 1 sampai 5. Ya, itu kan perintah untuk membaca. Kalau kita ingin pintar, rajin, ingin jadi orang yang diperhitungkan, maka kita harus rajin membaca. Ya. Karena membaca itu adalah awal dari untuk mengetahui segala sesuatu. Ya, makanya kalau anak Bapak buka cover ya bahasa Inggris itu selalu tertera di sana, English language is windows of the world. Bahwa bahasa adalah jendela dunia. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia, maka kuasailah beberapa bahasa. Ya, kalau Bapak pribadi, ya, alhamdulillah, Bapak bisa bahasa Arab, ya, Bapak juga bisa bahasa Inggris. Jadi dua bahasa ini Bapak rasa sudah cukup, ya. Kemanapun kita, ke belahan dunia manapun kita, sudah selamat kita. Campak kita ke negara barat, kita bisa selamat dengan bahasa Inggris. Ya, berangkat kita ke negara Teluk, negara ke daerah Timur Tengah, kita juga selamat. Ya, oke anak Bapak, itu harus kalian ingat bahwa bahasa adalah salah satu modal utama kita untuk menguasai dunia. Dan harus kalian ingat, ya, meneladani sifat Allah Al-Alim itu ya dengan cara senantiasa belajar, jangan pernah bosan, jangan pernah malas, kubur dalam-dalam rasa sifat malas itu, campakkan jauh-jauh rasa malas itu, ya, insya Allah kalian akan mendapatkan ya apa yang kalian cita-citakan nantinya. Oke anak Bapak, itu dia tentang Al-Alim. Dan materi ini ya sudah ada juga di ya. Materi ini juga ada pada buku cetak yang mungkin kemarin sudah dibagikan oleh wali kelasnya. Ya, jika belum dapat, boleh diambil ke sekolah dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, anak Bapak sekalian, itu dia tentang Al-Alim. Ya, Allah yang Maha Mengetahui. Sekarang Al-Khabir.
ya Al-Khabir ini ya Allah yang maha waspada, ya hampir sama dengan Al-Alim. Bahwa Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya, Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail. Ya, jadi yang sering Bapak contohkan ini tentang Allah yang maha waspada atau maha teliti ini adalah bahwa ya ada seekor semut hitam. Ada seekor semut hitam yang sedang berada di atas batu hitam. Ya, di tengah malam gelap gulita, tidak ada setitik cahaya, ya. Tapi Allah mengetahui pergerakan semut hitam tadi. Nah, begitulah sampai telitinya. Dan Allah tahu ya kaki kanan yang berjalan dan kaki kirinya, Allah tahu pergerakannya. Nah, jadi sampai seperti itulah telitinya, detailnya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun untuk meneladani sifat Allah Al-Khabir ini bagaimana Pak? Nah, kita harus benar-benar menguasai salah satu bidang ilmu yang kita suka, yang kita gemari secara detail, secara menyeluruh. Ya, oh aku nanti mau jadi mau jadi dokter umpamanya. Ya, dari sekarang harus kita persiapkan diri kita ya tentang materi-materi apa yang harus dipersiapkan sehingga kita bisa masuk ke jurusan itu dan nanti lulus dan tamat bisa menjadi dokter. Oh, yang laki-laki aku mau jadi tentara, namanya ya TNI. Ya, dari sekarang ya harus rajin olahraga, jaga fisik, jangan malas-malasan. Ini nanti tidurnya jam 2 malam, kebanyakan main game, paginya tidur terus. Dibanguni untuk belajar nggak mau, olahraga, sport juga nggak mau. Ya nggak mungkin lah lulus. Ya, dia mau jadi angkatan, tapi olahraga nggak mau. Nggak bisa. Nah, jadi ya ketika kita ingin menjadi seseorang yang kita inginkan, maka harus kita persiapkan diri kita sematang mungkin. Ya, kayak Bapak dulu ya, tahun 2006 berangkat ke Mesir atas beasiswa dari Pemkab ya, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu pada saat itu. Bupatinya Bapak Haji Tengku Milwan. Ya. Apa yang Bapak persiapkan pada saat itu? Bapak dari kelas 2 Sanawiyah atau dari kelas 2 Ali, dari kelas 2 SMP, kalian kan masih kelas 1 ya. Kelas 2 SMP itu pada saat itu Bapak di pesantren, itulah pertama kali program itu dibuat. Jadi adalah lulus senior abang kelas saya, abang kelas Bapak yang berangkat pada saat itu. Tahun 2001. Ya, berangkat ya. Dari situ ya, Bapak ya tingkatkan dalam hati, oh, harus bisa dapat beasiswa ini. Maka kita bertanya kepada abang senior tadi, apa yang dipersiapkan?
Oh, hafalan Qur'annya minimal 4 juz. Katanya. Harus pintar bahasa Arab, harus pintar bahasa Inggris, harus bisa baca kitab kuning, ya, baca bahasa Arab yang tidak berbaris. Bapak persiapkan diri, ya. Akhirnya dari kelas 2 Sanawiyah atau kelas 2 SMP sampai tamat SMA 2005, buka tes 2006, ya, dari 25 orang yang ikut, alhamdulillah Bapak lulus dari salah satunya. Dari 25 orang, 5 orang yang diberangkatkan. Nah, begitu. Prosesnya lama anak Bapak. 2, 3, 4, 5. 5 tahun, ya, untuk mempersiapkan diri. Jadi kalian juga kalau ingin kuliah di fakultas mana, di jurusan mana, dari sekarang lah dipersiapkan diri. Ya, kalau persiapan kita matang, maka yang kita dapatkan juga akan maksimal. Kalau persiapan kita pas-pasan, apalagi sistem kebut satu malam, maka hasilnya juga akan pas-pasan atau bahkan mungkin kita tidak bisa, tidak beruntung mendapatkan apa yang kita inginkan. Kira Bapak itu ya, satu dari pengalaman Bapak ya tentang bagaimana cara kita mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan sebagai salah satu bentuk real, ya, kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir ini. Ya, Allah Maha waspada dan Maha teliti. Kita juga harus seperti itu. Oh, nanti saya mau jadi pengacara. Nah, dari sekarang dikuatkanlah ilmu sosialnya. PPKN, ya, menghafal, menganalisa undang-undang, pasal-pasal. Nah, seperti itu. Mau jadi apapun kita, harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan menyesal, ya. Di pertemuan awal sudah Bapak ingatkan itu, ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Panadamatul uqba limai yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Maka sesungguhnya penyesalan itu hanya tertimpa bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Nanti kawannya sukses, ya, hidupnya bahagia, kita iri, kita menyesal, ya Allah, kenapa dulu aku tidak belajar maksimal? Ya Allah, kenapa dulu aku tidak mau mengikuti nasihat Pak Hendri? Tinggal penyesalan. Kan nggak mungkin lagi kita udah umur 30 tahun mau balik lagi ke SMP Harapan 3. Pak, saya mau masuk kelas 1 SMP lagi mau belajar. Kan nggak mungkin. Tinggallah penyesalan. Sebelum penyesalan itu melekat pada kita, nah, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau bisa hilangkan, ya, kosakata malas dari pikiran kita. Hilangkan kata bosan dari pikiran kita. Sehingga kita terus termotivasi, sehingga kita terus, ya, terpatri untuk belajar, untuk memantaskan diri kita menjadi apa yang telah kita cita-citakan. Oke, anak Bapak, itu dia Al-Khabir, yang maha waspada dan maha teliti. Ya, firman Allah yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi lalu Bapak sampaikan biasanya, ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil.
ikhtiar kita tidak mengkhianati hasil. Kalau usaha kita sudah maksimal dari sekarang, tambah lagi senantiasa berdoa, maka kita akan mendapatkan, memperoleh apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita tak berusaha, bermalas-malasan, maka bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Ya, untuk diri kita sendiri saja kita malas, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang di luar dari diri kita. Oke, anak Bapak, ya, yang dimuliakan Allah. Perilaku yang dapat diwujudkan, ya, bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya, ya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak menyesal di kemudian hari. Kan betul Pak sampaikan. Orang yang selalu waspada, selalu teliti, selalu hati-hati, ya, maka dia akan selalu senantiasa selamat, ya, dari segala cobaan dan rintangan onak dan duri yang melintang di jalan. Benar Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Itu dia tentang al-alim dan al-khabir. Sudah kita jelaskan. Insya Allah besok, ya. Besok ya? Ya, besok hari Selasa, Allah hari Rabu akan Bapak jelaskan 2 Asmaul Husna lagi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ya, anak Bapak? Bapak. Ya, saya. Saya mau nanya doa biar ilmunya dapat itu doanya apa, Pak? Doa ilmu biar dapat. Kalau Biar masuk gitu. Biar masuk ya. Kalau Bapak dulu itu biasanya sebelum sebelum belajar ya baca surah Al-Fatihah, dihadiahkan kepada Rasulullah beserta sahabatnya dan guru-guru kita, baru setelah itu baru belajar. Insya Allah itu yang Bapak lakukan selama ini. Jadi kita kan belajar di samping bimbingan guru juga nanti akan dibimbing oleh pemikiran sehat kita. Kalau Bapak dulu seperti itu, ya belajar. Ya kalau Bapak bebas, mau seribut bagaimanapun orang, Bapak tidak akan terganggu dengan keributan itu. Kalau yang mau belajar, ya, tapi itu kan masing-masing orang. Ya, ada orang yang belajar itu harus tenang, sunyi, senyap. Kalau bisa suara nyamuk pun jangan kedengaran. Ya, suara nyamuk di telinganya pun nggak boleh kedengaran. Ada orang seperti itu belajar harus tenang gitu. Kalau Bapak mau di pusat pasar seribut apapun, Allah sudah terbiasa, tetap juga bisa belajar. Ya, karena di pesantren seperti itu, di mana ada tempat yang sunyi, senyap, ribut semua, namanya orang rame. Nah, dan selalu memohon petunjuk dan memohon bimbingan dari Allah langsung. Baca doa lah. Ya, baca doa, doa belajar yang selalu kita bacakan di SD, baik di SMP, baik di SMA, itu sama. Ya.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha atau amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Ya. Tapi kadang kan kita baca doanya sambil kumur-kumur. Nah, ini yang bahaya. Enggak ikhlas dia baca doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Tidak dijiwai. Nah, di sini dia kadang. Ya. Jadi kalau bisa ketika membaca doa itu ya kita baca doa dengan lisan bahasa Arab mungkin ya, maka kita harus menjiwai maknanya di dalam hati. Makanya ulama-ulama dahulu, orang-orang terdahulu ya mereka mudah memahami dan mengerti segala mata pelajaran karena mereka selalu bertawakal menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan mereka juga sangat sopan, hormat, dan santun kepada guru. Ya, ya makanya kadang ya, mereka mendapatkan yang namanya ilmu laduni. Jadi ilmu itu ada dua anak bapak. Ada ilmu bil wasilah, ada yang dinamakan dengan ilmu al-laduni. Ilmu wasilah itu seperti mana, Pak? Nah, seperti kita ini. Kita paham dan mengerti ya satu bidang ilmu atau kita menguasai satu sub pembahasan ilmu karena kita dibimbing, diajari, dikasih tahu oleh orang lain. Baik itu guru, orang tua, kakak, abang, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, ada juga yang dinamakan dengan ilmu laduni. Ia menguasai ilmu, ia paham dan mengerti tentang satu bidang ilmu yang pada dasarnya belum pernah ia pelajari sama sekali. Ya kok bisa Pak? Bisa. Allah langsung yang membimbing dia. Ya. Bagaimana caranya itu Pak? Nah, itu adalah dengan cara Allah sendiri. Tak tahu kita macam mana caranya. Karena itu sudah masuk ke ruang iman tadi, percaya. Karena kata Rasul, man amila bima alima, allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, ya anak bapak, semoga dapat didengar. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah akan mengajarkannya langsung ilmu yang tidak ia ketahui. Bapak ulang. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepadanya langsung ilmu yang belum ia kuasai. Nah, inilah landasan dari ilmu laduni. Jadi anak bapak juga, ilmuku sedikit kali. Nah, amalkan saja ilmu itu, diulang-ulang, dievaluasi, maka nanti akan secara spontan dari latihan-latihan dan evaluasi-evaluasi itu akan bertambah juga ilmu kita. Ya, makanya ya harus rajin membaca, rajin belajar, manfaatkan fasilitas ya orang tua yang telah diberikan kepada ananda kami semua ya
Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Digunakanlah untuk hal-hal yang positif, ya. Karena ini ya salah satu juga bentuk keberkahan ilmu yang kita dapatkan, yaitu dengan cara mendengarkan nasihat dan wejangan-wejangan dari orang tua kita. Ya, harus jujur, ya, jujur pada diri kita, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru dan sebagainya. Ya, pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan itu, ya, bagaimana kata sifat jujur itu. Ya, kenapa? Karena sekali kita berbohong, maka kebohongan itu akan selalu menuntut kita untuk berbohong berikutnya. Ah, masa sih Pak Ustadz? Nggak mungkin lah. Iya, sekali kita berbohong, maka butuh kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Begitu sudah mulai terbongkar kebohongan yang kedua, harus dibuat lagi skenario kebohongan yang ketiga. Kebohongan yang ketiga sudah mulai tercium, buat lagi kebohongan yang keempat. Akhirnya dia ya hidup dalam kebohongan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali berbohong, karena bohong itu tidak baik, termasuk salah satu akhlak yang terkeji, dan berbohong itu bukti ya orang ya masuk ke dalam karakter munafik, ya, tidak sesuai ungkapan dengan tindakan, ya. Karena ada dulu ya seorang sahabat, ya, seorang badui ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," katanya, "aku mau masuk Islam, tapi saya lihat Islam ini banyak kali perintahnya. Rukun iman saja sudah 6, tambah lagi rukun Islam sudah 5. 6 tambah 5, 11. Banyak kali ya Rasul. Aku yang mudah-mudah sajalah," katanya. "Karena aku selama ini ya Rasulullah orang yang jahat, orang yang bejat, seluruh kemaksiatan sudah pernah kulakukan ya Rasulullah. Dari kejahatan yang kecil sampai kejahatan yang paling besar yang mungkin orang lain belum pernah melakukannya." Oke, kata Rasul. "Ketika engkau ingin masuk Islam, wahai saudaraku," kata Rasul, "hanya satu prinsip yang harus engkau pegang." Apa itu? Jangan pernah berbohong. Oke, ya Rasulullah, kalau memang itu saja syaratnya, aku sudah Islam, enak kali lah Islam itu, cuma tak boleh berbohong saja. Oke, berjanjilah seorang lelaki tadi dengan baginda Rasul. Oke, seiring berjalan waktu, setelah berpisah, maka pemuda tadi jumpa dengan pak tertua. Ternyata dia peminum khamar. Ya, kalau kita sekarang tusor, sedangkan tua sore, tua dan sebagainya, atau penjual minuman haram, minuman-minuman yang memabukkan, minuman-minuman yang mampu merusak kesehatan akal dan pikiran. Maka dia mau masuk, ya, mau mampir di situ, mau minum. Teringat dengan janjinya bersama Rasul. Seolah-olah Rasulullah SAW dalam pikirannya tadi seperti hadir, ya, di hadapannya. "Hei fulan, jangan berbohong." Itulah yang terngiang dalam telinganya.
Fulan, jangan berbohong. Takut dia langsung. Ya, kalau seandainya nanti aku minum khamar, besok jumpa dengan Rasul, ditanya Rasul, ya Fulan, semalam kamu minum khamar? Kalau aku bilang tidak, aku berbohong pula. Kalau aku bilang iya, malulah aku. Oh, nggak jadi. Akhirnya tak jadilah dia minum. Di tengah jalan ia jumpa barang berharga. Ya. Tetap juga tidak mau dia mengambilnya. Berbagai macam cobaan yang ia dapatkan, yang ia alami di tengah jalan, dalam perjalanannya, tetap ia tidak mau. Karena ia ingat bahwa ada sebuah janji bersama Rasul, jangan berbohong. Kalau seandainya tadi dia sekali berbohong, ya, maka akan menumbuhkan kebohongan berikutnya. Tapi kan Ustadz, kadang kan kita harus berbohong lah. Kalau enggak pun nanti aku dipukul mama lah, katanya. Nanti dimarahi papa lah, dikurung ayah, nanti saya di kamar nggak bisa kemana-mana, katanya. Kadang memang jujur itu pahit kali rasanya. Lebih pahit dari rasa sambiroto. Tapi nanti buahnya, hasilnya akan lebih manis dari madu. Biarlah kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Jangan pula kita larut dalam kebohongan, akhirnya nanti, ya, di masa depan kita juga, ya, hidup dalam kebohongan itu yang enggak enak, ya. Kita yang sengsara. Oke? Anak Bapak, jaga kepercayaan orang tua kalian pada kalian semua, ya, atas fasilitas yang telah disediakan. Jangan sampai kepercayaan orang tua itu sirna, jangan sampai kepercayaan orang tua itu hilang, maka nanti sedikit demi sedikit fasilitas yang kalian miliki juga akan diambil paksa. Jadi bagaimana caranya? Jangan pernah berbohong. Mungkin ayah, ibunda kita sudah pergi dari pagi, ditanya, kakak ikut Zoom gak tadi sama Pak Hendri? Ikut. Ternyata begitu jam 2 siang nanti dikirim wali kelas absensi, ternyata nggak ikut. Iya ma, maaf ma, tadi mati lampu daerah Johor. Ditelepon mamanya, tetangga. Halo bun, iya bunda, tadi mati lampu daerah Johor. Enggak ah, hidup. Iya mah hidup. Iya mati, emang lupa, ternyata tadi mati lampunya cuma sebentar, cuma 5 menit. HP kakak lobet. Nah, kan udah berapa kali berbohong itu. Setelah itu, masa lobet tadi mama berangkat tadi HP kakak udah dicas tadi full. Iya mah kakak ketiduran. Nah, akhirnya sudah berapa kali berbohong. Kalau di awal tadi dibilang kakak ikut Zoom, enggak mah, karena saya ketiduran. Sudah cukup sekali kesalahannya. Ini sudah berkali-kali. Ya dikatakannya lah lampu listrik matilah, HP-nya lobet lah, yang dia ketiduran lah, ya. Sudah 3-1. Jadi anak bapak sekalian, jangan coba-coba untuk melakukan kebohongan dalam kondisi dan keadaan apapun. Oke nak bapak? Ya Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Bapak mohon maaf, ya. Bapak tunggu, ya. Jika ada yang belum terpanggil namanya, ini An Maulin Yasmin Pane, ada orangnya? Maulin, ANN Maulin Yasmin Pane, ada? Gak ada ya. Lutfi Nanda Yuris. Ada? Lutfi Nanda Yuris.
Enggak ada, berarti absen. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Selainnya sudah Bapak cek ya sebagai peserta yang ikut Zoom pada saat ini. Oke, ada waktu 2 menit lagi yang mau bertanya. Bapak persilakan dengan hormat sebelum waktu kita berakhir. Ada mau ditanya? Ananda sekalian? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, nanti mungkin jam 9 kalian masih Zoom ya dengan guru lain. Jika ada yang mau mungkin izin ke bathroom, kamar mandi atau sebagainya, ada waktu tinggal 2 menit lagi ya untuk mempersiapkannya. Karena Bapak sekalian, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita dapat meneladani sifat Allah Al-Alim yang maha mengetahui dengan cara rajin belajar dan meneladani sifat Allah Al-Khabir, maha waspada dan maha teliti. Artinya ketika kita sudah lihat ya minat dan bakat kita menjurus kemana, maka harus kita matangkan persiapan agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, dan juga agar kita dapat menggapai cita-cita kita di masa depan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Sama-sama kakak, abang semua. Siap-siap ya untuk Zoom berikutnya.